Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami CGP Angkatan 11 dari kelompok 3 akan melakukan kegiatan coaching yang mana saya sendiri itu Rahmayenita. Di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat, dan rekan saya Serly Maria dari PT SMP Negeri 2 Painat yang berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Tessa Mutiara Tanjung. Saya berasal dari SDN 28 Karangpau. Di sini saya berperan sebagai coach. Oke. Baiklah, kita langsung saja untuk bertanya ke Ibu Serly atau ke coachnya, yaitu selamat siang Bu Serly. Selamat siang Ibu Rahma. Bagaimana kabar Bu Serly hari ini? Alhamdulillah Bu. Ya. Sehat Bu. Ya. Ibu Rahma gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Jadi pada acara supervisi kita kali ini Bu, yaitu paradigma penilaiannya itu saya terapkan itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif untuk mencapai yang tujuan, kemudian yang ketiga itu memakai alur tirta. Jadi saya akan mencoba memberikan 3 pertanyaan kepada Ibu Serly, yaitu apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini nantinya. Ya Bu. Baik, yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching ini yaitu saya ingin menggali informasi dari coaching. Iya. Dan selanjutnya fokus gitu. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu terapkan nantinya ketika melakukan kegiatan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan di sini Bu, saya akan berupaya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya nantinya, serta saya akan mendengarkan dengan rasa dan berusaha untuk memfokuskan pikiran saya untuk menekan coach sehingga membantu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Baik sekali Bu Serly. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kemudian indikator yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching tersebut apa nantinya? Saya ingin menerapkan coaching dengan coach saya nantinya dengan alur tirta ya Bu, yang sudah kami pelajari. Jadi saya akan mengikuti alurnya secara runtut nanti Bu, sesuai alur tirta itu Bu. Oke. Oke Bu Serly, kalau begitu silakan Bu Serly untuk melakukan kegiatan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Bu Rahma. Baik Ibu Tessa, Assalamualaikum Bu Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Serly. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat Bu, cuma sedikit kecapean ya Bu ya, kelelahan. Ya, itu terlihat sekali dari wajah Bu Tessa ya, agak terlihat kelelahan ya Bu. Baik Ibu Tessa, ada tujuan kita melaksanakan coaching pada hari ini apa Bu? Tujuan saya dengan Ibu melakukan kegiatan coaching ini nantinya saya akan terbantu gitu Bu dalam menyikapi permasalahan yang saya hadapi pada saat sekarang ini Bu. Iya baik Ibu Tessa, semoga tujuan yang kita adakan ini dapat membantu Bu Tessa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Nah, ya kan Bu Tessa? Ya Bu. Baik. Kalau boleh saya tahu apa yang Tessa hadapi saat ini? Nah, Kak. Saya sedang memiliki masalah Bu dalam kurangnya manajemen waktu saya gitu Bu. Jadi saya ada permasalahan bagi waktu antara sekolah dengan
rumah tangga dan tugas individu saya sebagai CGP dan PPG gitu Bu. Jadi waktu saya tuh sering amburadul gitu Bu, tidak terkontrol Bu waktu saya, tidak tertata dengan baik Bu. Jadi banyak sehingga banyak kerugiannya yang saya dapatkan. Salah satunya siswa-siswa saya di kelas itu kurang penuhi proses pembelajarannya Bu, dan begitupun di rumah juga terganggu begitu Bu. Iya Bu Tessa. Jadi kalau dari pemaparannya Bu Tessa sampaikan, saya menangkap sepertinya Bu Tessa dalam mengatur waktu ya Bu Tessa, dengan kesibukan luar biasa itu Bu Tessa. Benar Bu. Iya Ibu Tessa. Jadi di antara permasalahan yang Ibu Tessa alami, apa solusi yang Ibu Tessa lakukan? Dari permasalahan saya alami itu saya memiliki solusi atau perencanaan ya Bu ya, yang mana saya akan membuat sebuah rencana dulu yang saya tuliskan di buku catatan saya. Apa yang akan saya dahulukan itu yang saya buat listnya ya Bu ya. Jadi sesudah itu baru yang lain gitu Bu. Nah kedua, saya harus mendisiplin waktu gitu Bu, karena jika disiplin saya kurang maka akan terjadi lagi hal yang sama atau masalah yang sama gitu Bu. Nah yang ketiga, saya harus fokus terhadap satu pekerjaan yang paling utama gitu Bu. Yang keempat, saya harus menjaga kesehatan saya, karena kalau yang ketika rencana saya bisa saya laksanakan tapi kesehatan saya tidak baik-baik aja atau sakit, maka juga tidak bisa terlaksananya rencana yang akan saya lakukan tersebut, maka masalah saya pun juga tidak akan teratasi nantinya. Begitu Bu Shirley. Iya, baik Bu Tessa. Bagus sekali ya Bu Tessa dari mendapatkan solusinya, seperti dengan memprioritaskan yang paling utama dulu, mana yang mendesak ya Bu Tessa. Iya benar. Iya, berarti Bu Tessa sudah mengatur waktunya, sudah membuat list-list yang perlu dikerjakan dalam waktu yang cepat, mana yang masih bisa memerlukan waktu yang jangka panjang gitu ya Bu Tessa. Iya Bu, benar. Sangat. Jadi Bu Tessa sudah berhasil dengan cara yang Ibu Tessa buat itu. Kalau tingkat keberhasilan kan saya sedang menyusun perencanaan ya Bu ya. Nanti malam akan saya tulisnya dan besok akan saya gitu Bu. Begitu Bu Shirley. Oke Bu Tessa. Dalam waktu berapa lama Bu akan membuat perencanaan itu untuk merealisasikannya Bu? Kalau untuk merealisasikannya itu sesuai yang saya bilang tadi ya Bu ya, nanti malam saya akan mencoba list-list pekerjaan yang diprioritaskan. Jadi kalau untuk waktunya akan secepatnya gitu Bu, karena semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Begitu Bu. Jadi semangat Ibu Tessa dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang akan Ibu Tessa lakukan untuk kedepannya. Semoga bisa mencapai tujuan yang Ibu Tessa harapkan ya Bu. Tetap semangat Ibu Tessa. Ya Ibu Tessa, di sini saya ingin Ibu Tessa memposisikan diri sebagai bentuk keberhasilan yang Ibu Tessa capai itu. Kalau dari sampai 10 angka berapa yang posisi sekarang Bu? Kalau di posisi saya sekarang itu yang saya rasakan itu di posisi 6 Bu, karena dalam manajemen waktu itu saya memang sangat jauh dari kesempurnaan begitu. Jadi masih 6 Bu rentangnya. Iya 6 ya Bu Tessa. Iya. Berarti angka berapa yang ingin Ibu capai? Kalau angka yang ingin saya capai, saya maunya yang maksimal gitu Bu. Kalau maksimalnya 10, saya mau 10 mau sempurna gitu. Kalau 7, 8, 9 itu masih nanggung gitu Bu. Lebih baik yang kita kan pikir positif aja gitu ya Bu ya, nggak pesimis. Jadi saya maunya 10 Bu. Iya, mantap sekali Bu Tessa. Itu dari diri Tessa sendiri sebagai motivasi ya Bu. Angka paling maksimal ya Bu, angka 10. Ya itu bagus sekali Bu Tessa, karena dengan memotivasi diri kita mampu mencapai tujuan yang kita harapkan nanti ke depannya ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Ya baik Bu Tessa,
saya rasa coaching pada hari ini Bu Tessa sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin Bu Tessa merefleksikan kegiatan coaching kita pada hari ini. Baik Bu, dalam kegiatan coaching ini saya sendiri sangat senang sekali ya Bu ya, sangat lega, merasa terbantu. Saya dapat menggali ide-ide saya sendiri dalam menyikapi permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. Terima ya Bu Serlia atas bantuannya dan mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya yang lagi ada banyak masalah Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu Tessa. Saya pun sangat senang sekali karena Bu Tessa sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga di pertemuan kita selanjutnya Bu Tessa sudah mampu mengimplementasikan rencana-rencananya tadi untuk kedepannya ya Bu. Ya. Baik Bu Tessa, karena waktu juga yang telah menjadi pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan selanjutnya semoga kita berjumpa lagi. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian kita karena sudah cerita dengan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Serli dan Bu Tessa sudah melakukan coachingnya. Dan saya di sini sebagai pengamat atau supervisor, kegiatan yang Bu Serli lakukan itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan alurnya. Kemudian saya ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu Serli. Menurut Bu Serli, apakah kompetensi yang Ibu kembangkan sudah tercapai? Baik Ibu Rahma, berdasarkan kegiatan coaching tadi, saya sudah dengan baik ya Bu, sesuai dengan alur cerita yang sudah saya jelaskan awal tadi, yaitu saya dapat menggali informasi dari coach dengan cara coach dapat bercerita panjang lebar kepada saya, dan coach tersebut juga dapat menemukan solusi atas apa yang dialaminya. Itu Bu Rahma. Baiklah Bu Serli. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu terapkan nanti ke depannya? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi untuk kedepannya yaitu melakukan coaching dengan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu. Dan saya juga akan menambahkan lagi ilmu-ilmu tentang coaching yang perlu saya terapkan lagi untuk kedepannya Bu. Itu Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu Serli. Kemudian menurut Bu Serli, indikator yang ingin dicapai pada kegiatan coaching tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik? Sudah Ibu, karena dengan menerapkan alur cerita tadi, melakukan coaching bisa terasa sesuai alurnya Bu gitu. Jadi coach merasa nyaman untuk bercerita, dan saya pun bisa fokus untuk mendengarkan coach dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya Bu, sehingga coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah dihadapinya. Ya, terima kasih Bu Serli. Memang setelah saya lihat tadi atau saya amati, memang tujuan coaching Bu Serli dengan Bu Tessa sudah berjalan dengan lancar, dan tujuan yang telah dicapai pun sudah berhasil dengan baik. Bu Serli sudah bisa menggali informasi terkait yang dialami dengan Bu Tessa tentunya. Baiklah, mungkin untuk supervisi kita untuk kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita sambung kembali. Mungkin hanya itu. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 coaching. Perkenalkan, saya Serli Maria dari UPT SP Negeri sebagai pengamat, dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tessa Mutera Tanjung. Saya berasal dari SDN 28 Karampau. Di sini saya berperan sebagai coach. Baiklah, saya Rahma Yenita dari SMA Negeri 1 Lengayang.
Di sini saya berperan sebagai koci. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja pada sesi supervisi, yaitu saya akan mewawancarai sedikit coach, yaitu Ibu Tessa ya. Bagaimana Bu Tessa? Siap Bu Tessa? Siap, Bu. Oke, baik Bu Tessa. Baiklah, apa kabar Bu Tessa pada hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya Bu Tessa. Baiklah, pada kali ini saya sebagai supervisi akan melakukan diskusi sedikit dengan Ibu ya Bu. Iya, Bu. Di mana kita akan mendiskusikan tentang publik penilaian proses coaching nanti ya Bu. Di mana dalam proses coaching nanti di dalamnya akan terdapat dua ya Bu. Satu itu kemitraan, yang kedua proses kreatif dalam menyelesaikan menimbulkan potensi yang ada pada diri coach dan menambah wawasan berhubungan dengan coaching kita ya Bu. Iya, Bu. Baik Bu Tessa, untuk ini saya akan bertanya kepada Ibu Tessa tentang apa itu yang ingin Bu Tessa kembangkan dalam coaching pada hari ini. Baik, Bu, yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan prinsip kemitraan yang dua tadi ya Bu ya, setara dan proses kreatif, yang mana setara ini tidak membedakan ya Bu ya, posisi yang sama dengan coach saya nantinya, dan proses kreatif ini dalam menggali ide-ide coach saya, begitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Tessa. Jadi selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3 nanti ya Bu. Satu, kehadiran penuh, yang ketiga mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Bu. Mengenai permasalahan yang dihadapi kita nanti. Baik Bu Tessa, untuk selanjutnya bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi nantinya Bu pada coaching? Nanti pada kegiatan coaching nanti itu yang akan saya apakan kompetensinya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu. Bagus ya Bu Tessa, bagus sekali. Dan selanjutnya indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Nah, untuk indikatornya itu saya akan mencoba dan akan menerapkan gitu alur tirtanya Bu, yang mana alur tirta ini kan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga menggali ide-ide dari coach saya. Iya, bagus sekali Bu Tessa. Semoga Bu Tessa bisa tetap semangat untuk melakukan coaching pada hari ini. Saya persilakan Ibu Tessa untuk melakukan coaching dengan coachnya. Selamat melakukan coaching ya Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tessa. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik Bu. Cuman suasana perasaan atau hati lagi sedikit masalah gitu. Lagi ada masalah apa? Apakah ada yang bisa saya bantu begitu Bu? Nah, sepertinya Ibu ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Ya betul sekali Bu. Makanya tujuan saya mengadakan coaching dengan Ibu Tessa itu saya ingin berbagi masalah atau curhat lah masalah saya ke Ibu Tessa gitu Bu. Iya Bu. Silakan Bu. Ya. Jadi permasalahannya begini ya Bu ya. Jadi saya waktu itu mau mengajar di F1 dan rekan sejawat saya mengajar di sebelahnya yaitu F2. Jadi saya mengajarnya itu setelah isoma sekitar jam 1. Jadi karena cuaca sangat panas akhir-akhir ini, anak-anak tidak banyak yang bersemangat sekali belajarnya. Ada yang mengantuk atau yang macam-macam ya Bu ya. Jadi untuk membangkitkan motivasi mereka belajar, saya adakanlah ice breaking gitu. Jadi ice breakingnya saya adakan dengan menebak kata yang ditulis di punggung temannya dari belakang. Jadi dibagi per kelompok.
Jadi nanti dari belakang ke depan ditulis di punggungnya, kemudian nanti yang di depan itu menebak kata apa yang dituliskan dengan benar. Jadi kalau nanti benar, kita kasih apresiasi gitu. Jadi karena suasana mungkin lagi tidak dikasih panas-panas begini, dikasih is breaking seperti itu, anak-anak itu bersemangat sekali dan heboh gitu. Jadi guru yang di sebelah kami itu mungkin merasa terganggu dengan kegiatan kami tersebut. Jadi dia menyemangi saya di sebelahnya dengan marah-marah gitu. Dia memarahi saya di depan anak-anak saya dengan perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Itu Bu Tessa. Bu, dari tujuan yang Ibu utarakan tadi, tujuan percakapan yang Ibu utarakan tadi, itu Ibu ada permasalahan dengan rekan sejawat Ibu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Mengenai kurang hubungan yang kurang gitu ya Bu ya dengan rekan sejawat Ibu. Nah, sudah adakah selama ini upaya yang Ibu lakukan agar bisa lebih dekat lagi gitu dengan rekan sejawat Ibu? Upaya yang telah saya lakukan mungkin belum ada ya, maksudnya kalau saya pribadi, karena saya di sini posisinya itu merasa saya tidak bersalah, karena saya merasa tidak bersalah melakukan hal tersebut. Kan wajar saja kalau kita anak-anak tidak termotivasi, kita beri motivasi. Jadi gitu, kalau memang ibu itu pun ada masalah dengan saya atau merasa tidak enak dengan pembelajaran yang saya ajarkan, kan beliau bisa memanggil saya secara individual gitu. Tapi dia tidak melakukan hal tersebut gitu. Ibu itu langsung memarahi saya di depan anak-anak, seolah-olah kita ini tidak ada harga dirinya di depan anak-anak gitu. Jadi untuk yang setelah saya lakukan untuk upaya dengan teman sejawat itu untuk sejauh ini belum ada. Cuman untuk kedepannya kalau bertemu dengan beliau secara tidak langsung, saya akan berusaha untuk menegurnya, itu aja Bu. Baik Bu, luar biasa ya Bu ya yang upaya yang telah Ibu lakukan. Nah, kita kembali lagi ya Bu ya ke permasalahan Ibu. Ya. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan ini, dari permasalahan Ibu sampaikan ini, itu tampak belum terpenuhi ya gitu ya Bu ya, belum terselesaikan gitu permasalahannya. Nah, jadi kalau ada rentang nilai gitu, rentang nilai antara 1 sampai 10, satu yang minnya, 10 yang maksimalnya, itu posisi masalah Ibu pada saat sekarang ini Ibu berada di rentang berapa begitu Bu? Kalau posisi angka kalau direntangkan itu mungkin masih di posisi angka 6 ya Bu ya. Masih angka 6 ya Bu ya. Ya walaupun angka 6 tapi masih tetap mau berusaha untuk mewujudkan yang idealnya ya Bu ya. Sebenarnya saya inginnya 100 ya Bu ya. Cuman di sini seharusnya kalau saya menilai ya Bu ya, kalau kita sendiri yang merasa tidak bersalah untuk meminta maaf, kan rasanya nak mungkin gitu kan. Kita yang merasa diintimidasi, yang dimarahi di depan anak-anak seolah-olah tidak ada harga dirinya. Saya pula yang minta maaf ke ibu itu tuh nak mungkin Bu gitu. Sedangkan dari sampai sekarang beliau pun menganggap persoalan itu tidak ada gitu. Gitu Bu. Oh, jadi bagi beliau tidak ada permasalahan ya Bu ya setelah apa yang beliau lakukan begitu ya Bu ya. Iya betul. Ya. Nah, jadi seperti apa sih yang idealnya menurut Ibu hubungan kita dengan rekan sejawat gitu yang ingin Ibu tunjukkan gitu. Kalau idealnya kalau menurut saya kita saling menghargai saja atau saling menghormati. Karena kalau kita di satu lingkungan kerja itu berarti kita sudah satu keluarga. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sudah satu keluarga itu bagaimana kita kalau ada salah teman ditegur baik-baik, atau kalau memang ada permasalahan kita selesaikan dengan secara baik-baik gitu. Tidak dengan emosi gitu. Ini menurut saya ya Bu ya. Kalau saya insya Allah dengan teman sejawat lainnya tidak pernah ada masalah yang lain. Mungkin karena saya setelah saya bercerita juga dengan teman sejawat lainnya, memang ibu tersebut memang agak lain orangnya gitu, egois gitu. Beliau tidak mau istilahnya, dia tidak mau mengakui kalau beliau itu bersalah, tapi salah orang nampak gitu. Memang tipe orang itu kan berbeda-beda. Mungkin beliau termasuk salah satunya orang yang seperti itu gitu.
Cuman kita di sini sebagai yang lebih kecil gitu. Saya kan beliau umurnya sekitar 56, hampir pensiun 4 tahun lagi, cuman gitu Bu ya. Cuman saya bercobalah untuk bersabar dan mengalah. Cuman kalau kita mengalah terus, ibu itu tidak akan pernah menyadari kesalahan yang telah dibuat gitu. Karena kalau orangnya setelah dia melakukan kita seperti itu, terus kita baikkan lagi, seolah-olah tindakan yang dia lakukan itu pasti benar, betul gitu. Padahal dia, karena orang egois itu karena memang tidak pernah menyadari kesalahannya tersebut gitu. Maunya saya, kalau memang beliau itu merasa melakukan kesalahan, seharusnya beliau kan minta maaf. Walaupun kita tua gitu ya, kalau kita bersalah, apa salahnya kita minta maaf nak Bu. Tapi sampai sekarang beliau pun belum pernah meminta maaf, dan seolah-olah permasalahan tersebut tidak pernah terjadi. Padahal seperti yang kita ketahui nak Bu ya, kata-kata yang lebih menyakitkan itu adalah kata-kata yang keluar dari perkataan kita daripada kita terluka atau bagaimana gitu. Iya Bu. Ya baik Bu, itu yang ideal menurut Ibu ya Bu ya. Biasa yang Ibu jabarkan, dan Ibu juga ingin mendapatkan di level posisi masalahnya itu kalau sudah terselesaikan di level 10 Bu. Nah untuk untuk mendapatkan memperoleh level 10 dan rekan sejawat yang ideal itu pasti persiapan dan rencana Bu. Nah, rencana apa ke depannya ingin Ibu lakukan dalam menyikapi permasalahan Ibu dengan rekan sejawat Ibu? Rencana yang mungkin saya lakukan yang seperti saya bilang tadi Bu Tessa, seandainya berpapasan dengan beliau secara tidak langsung, misalnya berjalan bertemu, saya akan berusaha untuk menegur beliau karena kita memang lebih kecil. Tapi kalau untuk kembali seperti semula keadaan gitu, misal duduk berdua dengan beliau atau ngobrol, mungkin sepertinya tidak ada Bu. Oh ya, baik itu ya Bu ya. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu jabarkan ini itu dapat Ibu terapkan dalam waktu dekat atau sudah Ibu terapkan atau gimana gitu Bu? Mau diterapkan tapi masih proses. Ya bagus Bu, luar biasa kalau Ibu mau menerapkannya. Jadi yang hubungan selama ini siapa tahu ini kayak miscommunication aja ya Bu ya, yang beliau merasa tidak bersalah dan merasa disakiti oleh beliau begitu Bu. Iya. Nah, dari kegiatan kita coaching tadi ini itu dari cerita kita tadi itu dapat nggak Ibu refleksikan apa yang Bu rasakan? Silakan Bu Rahma. Iya, setelah saya berbagi masalah dengan Ibu Tessa, saya merasa sangat senang sekali dan rasanya lega gitu ya Bu ya. Kemudian hikmah yang saya petik dari kejadian ini mungkin jangan pernah kita menganggap remeh orang yang lebih kecil dari kita atau orang yang di bawah kita gitu. Karena kalau memang ada suatu permasalahan, lebih baik dikatakan baik-baik daripada kita melakukan hal tersebut. Mana tahu kita tipe manusia ini tidak sama. Ada orang tuh nanti yang dendam dengan kata-kata kita, ada yang tidak. Karena jiwa kita manusia ini rambut aja yang sama hitam. Karena berpendapat berbeda-beda. Bisa jadi orang tersebut merasa tidak bisa di dalam hati memaafkannya gitu. Ada juga yang bisa memaafkannya. Jadi saya sebagai pembelajaran untuk selalu berhati-hati dalam berkata kepada siapapun gitu. Ya, luar biasa Bu, yang refleksi yang Ibu berikan memang benar ya Bu ya. Kita sebenarnya belajar dari pengalaman ya Bu ya. Hanya bisa diukur dengan usia ya Bu ya. Jadi saling menghargai antar sesama kita walaupun ada yang kecil dari kita. Nah, terima kasih Ibu telah memberikan refleksi luar biasa. Saya pun di sini juga senang menjadi coachnya Ibu, mendengarkan cerita Ibu, mendengarkan keluh kesah Ibu, dan memberikan dan menggali-gali ide Ibu yang terpendam gitu mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, ke depan kita berbincang lagi ya Bu Rahma ya. Saya ingin melihat bagaimana hasil dari rencana yang Ibu terapkan tersebut. Baik Bu. Nah, baik Bu, karena berhubung waktu juga telah hampir selesai ya Bu ya.
dan saya rasa sudah cukup, dan ibu juga sudah cukup, Bu. Sudah. Sudah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma yang telah bersedia bercerita kepada saya, dan jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf ya Bu ya. Iya, Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Tessa, sudah melakukan coachingnya Bu. Bagaimana perasaannya Bu Tessa setelah melakukan coaching tadi Bu? Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, yang mana saya sebagai coachnya ya Bu ya, sangat senang gitu dapat membantu rekan saya sebagai coachnya dalam menemukan dan menggali ide-ide solusi dari permasalahan yang beliau hadapi begitu. Dapat membantu, senang Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Tessa. Bu Tessa, dari proses yang saya amati, proses coaching tadi, Ibu sudah melakukan alur tirta ya Bu, sesuai dengan yang ditentukan ya Bu. Jadi tujuannya sudah tercapai ya Bu. Sudah Bu. Iya, alhamdulillah. Baik Ibu Tessa, dari yang saya amati tadi, saya juga melihat Ibu sebagai coach dapat menggali informasi dari coach Ibu, sehingga coach Ibu dapat bercerita dengan tenang dan nyaman, terbuka ya Bu kepada Ibu Tessa, serta Bu Tessa dapat memahami tentang permasalahan yang sudah dihadapi oleh coach pada saat itu ya Bu. Dan alhamdulillah coach juga berkat Bu Tessa yang mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach mampu memunculkan solusi. Iya. Bukan solusi ya Bu, sehingga dia bisa masalah yang dialami atasi dengan cara beliau sendiri dan dengan melalui tes fasilitasi gitu Tessa. Ya benar Bu. Baiklah Bu Tessa. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Tessa, apa yang sudah dilakukan indikator pencapaian apa yang sudah tercapai tadi Bu menurut Bu Tessa? Kegiatan yang saya lakukan pada coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip, kompetensi, dan indikatornya itu saya menggunakan alur tirta dan menggali ide-ide coach saya. Ini terarah begitu Bu Shirley. Iya, bagus Bu Tessa. Saya sangat mengapresiasi sekali coaching dengan yang Ibu lakukan tadi dengan coach Ibu. Jadi potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya Bu? Kalau awal tadi saya kan ingin menggali kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kalau untuk selanjutnya saya mungkin akan mencoba mendengar aktif gitu Bu, mendengar aktif di sini, menjadi pendengar yang baik, pendengar yang tidak hanya mendengarkan saja gitu, tapi juga dapat berbagi gitu. Iya. Iya Bu Tessa, bagus sekali Bu Tessa. Karena dengan mendengarkan aktif kita akan mampu memahami tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach kita saat coaching itu ya Bu. Ya, bisa Kalau saya rasa acara pasca supervisi kita sudah berjalan dengan baik ya Bu Tessa. Semoga dalam pertemuan selanjutnya kita mampu melakukan yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu. Ya benar. Baik Bu Tessa, saya ucapkan maaf atas segala kekurangan. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Bu Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.